Ini juga nanti ada manfaatnya. Insyaallah akan saya terangkan apa manfaat bambu kuning ini ketika kita isi lintah dan kita isi juga minyaknya, ada manfaatnya. Nanti insyaallah akan saya terangkan dan akan saya share juga ilmunya kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera selalu buat tuan dan puan dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya buat kita semua, nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Insya Allah dengan sehatnya zahir dan batin, segala kegiatan ataupun aktivitas akan mudah dan lancar kita laksanakan. Mudah-mudahan insya Allah. Berjumpa kembali dengan saya Zun Ben Hussein. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya tampil di hadapan tuan dan puan menyajikan konten yang bermanfaat buat kita semua. Namun sebelum kita masuk pada tema apa yang harus kita bahas pada kesempatan ini, nanti kita akan bahas tentang lintah. Tapi sebelumnya akan kembali saya memperkenalkan diri. Nama saya Zun Ben Hussein. Saya tinggal di Langsa, persisnya di Desa Alu 2, Dusun Sukadamai. Dusun Sukadamai, Langsa Baru. Dan saya bekerja di salah satu rumah makan yang ada di kota Langsa ini. Aktivitas saya sehari-hari yaitu membersihkan rumah ibadah. Boleh kita katakan cleaning service. Itu cleaning service. Dan juga membersihkan fasilitas yang ada di rumah makan ini. Itulah kegiatan saya sehari-hari. Samping saya mau buat YouTube, itulah kegiatan saya. Jadi bagi yang ingin berjumpa dengan saya di sini tempat saya. Langsung aja kalau mau ke Renggali, ke rumah makan Renggali ini langsung di belakang. Saya ada di situ. Juga sini nomor kontak saya 0853 5862 5242. Itu nomor kontak saya. Baik, tuan dan puan yang dirahmati Allah, tentang lintah lagi akan kita bicarakan. Karena memang lintah ini banyak yang mencari minyaknya. Namun di sini ada yang bertanya, ada tidak risikonya ketika kita menangkap lintah? Tentu ada. Risiko yang pertama basah, karena kita harus turun ke air. Risiko yang pertama basah, risiko yang kedua kita akan digigit oleh lintah dan akan mengeluarkan darah di tempat di mana digigit lintah. Itu risiko yang sederhana. Sudah itu risiko apa lagi? Ketika kita menangkap lintah itu, seperti tuan dan puan melihat ketika saya masuk ke hutan itu, saya sering berikan salam, assalamualaikum, salam qaulan mir rabbir rahim, salam qaulan mir rabbir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 3 kali. Lalu kita berikan salam kepada Nabi Allah Khidir. Assalamualaikum ya Nabi Allah Khidir. Jadi mungkin kita mendengar cerita tentang lintah ini beragam ya. Beragam kita dengar. Ada unsur yang dikatakan unsur-unsur mistik begitulah ya. Namun jangan khawatir. Karena segala sesuatunya kita sucikan niat, kita kembalikan segala sesuatu itu pada hakikatnya. Semua ini adalah kepunyaan Allah. Jadi itu risikonya. Risiko yang lain bagaimana? Kadang ketika kita menemukan lintah ini, ketika kita kurung dia, berbagai macam yang akan datang, tapi itu jangan dihiraukan ya. Yang akan datang pada kita seperti apa? Kadang-kadang kita seperti agak merinding begitu dan badan terasa demam gitu ya. Namun itu mungkin pengaruh karena kita mendengar cerita-cerita yang kita dengar dari orang-orang tua begitu tentang lintah ini. Jadi kadang-kadang apa juga penyebab kita gagal dalam kita meracik minyak lintah ini? Itu ada sangkut pautnya juga dengan yang tadi saya katakan tadi. Mengapa?
karena mungkin bisa jadi kita mendengar hal-hal yang di luar nalar kita, jadi kita agak merasa ciut dalam hati, rasa takut. Jadi ingatlah, segala sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Jadi apapun terjadi, kita hanya mohon doa kepada Allah. Itulah dalam kita meracik minyak lintah tadi. Jadi di samping lain juga kegagalan yang tadi juga, karena mungkin kita lihat begitu kita jemur, lintahnya mengeluarkan darah. Ini juga ada saya ceritakan. Itu karena kurangnya ya, belum lama kita puasakan seperti ini, sudah terlalu lama gitu ya. Nanti mungkin insyaallah nanti akan kita masukkan juga ke dalam botol, akan kita jemur ya. Lintahnya. Jadi di hadapan saya sekarang sudah terlihat ada seperti botol dan juga batang bambu kuning yang telah saya jadikan seperti wadah, seperti gelas. Ini juga nanti ada manfaatnya, insyaallah akan saya terangkan apa manfaat bambu kuning ini ketika kita isi lintah dan kita isi juga minyaknya, ada manfaatnya. Nanti insyaallah akan saya terangkan dan akan saya share juga ilmunya kepada tuan dan puan. Jadi tadi risiko yang kita hadapi tadi yang seperti saya katakan, pertama basah di lintah, ada risiko yang lain seperti kadang-kadang kita seperti halusinasi begitu ya, ataupun ilusi gitu. Jadi itu jangan dihiraukan. Namun kalau kita tidak kuat ya, jangan dilakukan. Itu baiknya beli saja minyak yang sudah jadi. Itu minyak sudah jadi seperti ada di hadapan saya sekarang ini. Sudah ada yang jadi, itu ya, sudah ada yang jadi. Jadi kalau tuan dan puan ingin memiliki minyak ini, boleh hubungi saya. Nanti insyaallah seperti tadi juga ada saya sebutkan nomor kontak saya, dan nanti akan saya tulis juga di deskripsi ya. Nah dia seperti yang terlihat di dalam ini lah ya, yang sudah bercampur dengan bahan-bahannya. Ini juga masih ada terdapat lintahnya ya, lintahnya dalam ini, perhatikan. Jadi manfaat minyak lintah ini untuk membuat tongkat sakti kita kokoh, keras, dan perkasa. Kelihatan lebih perkasa dia ketika kita pakai ya. Namun bukan untuk membesarkan dan bukan untuk memanjangkan, hanya untuk memberi efek keras, kokoh, kekal, dan kita menambah semangat. Ketika kita memakai ataupun mengoleskan minyak lintah ini ke batang tongkat sakti kita. Baik tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya rasa itulah resiko yang kita hadapi ketika kita meracik minyak lintah. Minyak lintah risikonya seperti itu. Jadi saya rasa sudah cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sajikan ini menjadi ilmu buat kita semua, dan juga akan menjadi ilmu bagi generasi kita yang akan datang. Mudah-mudahan insyaallah. Jadi demikian kebersamaan kita. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.